Kemudian fungsi niat lagi apa? Membedakan antara ibadah dengan adah. Adah itu kebiasaan. Maksudnya kebiasaan apa? Makan, itu kebiasaan. Tidur, itu kebiasaan, itu adat namanya. Kalau ibadah apa? Sholat, wudu, puasa, itu ibadah. Kalau adat seperti apa? Tidur, makan, itu ya. Nah, ini kalau yang sholat jelas itu ibadah. Sholat itu jelas ibadah. Tinggal ikhlas atau tidak. Kemudian niatnya ini sholat apa kayak gitu. Nah, yang hal-hal mubah tadi, yang adat, mandi, contohnya makan, ya, kemudian tidur. Ini kalau tidak diniati ibadah, tidak jadi ibadah. Kalau diniati ibadah, jadi ibadah. Ya, sehingga pinter-pinternya niat. Contoh, tidur. Tidur kalau yang penting istirahat, ya wong butuhkan. Fisik ini lelah seharian kerja, butuh istirahat, tidur. Bismillah tidur. Udah, enggak, intinya mengistirahatkan tubuh, sudah selesai. Ini biasa saja, enggak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau kita dalam hati niat, ya Allah, saya akan tidur, saya istirahatkan jasmani saya, fisik saya, biar saya bisa bangun fit lagi, bisa beribadah lagi. Nah, itu niat. Hal yang biasa menjadi bernilai ibadah, dapat pahala. Tidurnya itu ibadah. Mu'ad mengatakan inni ahtasibu iqamati naumati kama ahtasibu qaumati. Saya menilai, saya menjadikan waktu jaga saya, waktu tidak tidur saya seperti waktu tidur saya. Waktu tidur saya seperti waktu jaga saya. Waktu tidur saya seperti waktu jaga saya. Kalau waktu jaga saya bisa beribadah, maka waktu tidur pun saya jadikan itu sebagai ibadah. Ya, jadi tidurnya bernilai. Makan kayak gitu. Ya, kalau kita makan asal bismillah tok terus blas gitu ya. Ya dapatnya makan. Kenyang. Dapat pahala apa tidak? Ya doanya tadi bismillah dapat pahala, tapi makannya sendiri tidak. Kenapa? Tidak ada niat ibadah. Nah, bagaimana niat ibadah? Bismillah ya Allah, saya makan daging ini, saya makan nasi ini biar saya kuat, tidak pingsan, biar saya bisa tetap sholat, ya, tetap tholabul ilmi, tetap cari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah, itu makan jadi ibadah. Ya, makan itu jadi ibadah. Apalagi kalau sambil tadabbur, masya Allah ya. Ada ulama-ulama kita itu luar biasa. Makan itu belum makan, nggak sempat makan, bahkan matanya keluar air terus, nangis. Ini mau makan, sudah dihidangkan, ya, nggak dimakan-makan, apa? Ketungkul nangis. Loh kok bisa mau makan nangis? Karena apa? Tadabbur. Ini orang-orang soleh. Jadi mau makan itu lihat beras misalnya. Beras dari gabah, gabah dari padi, padi dari sawah, ditanam sama petani. Petani ini kesel banget, bengkak-bengkuk. Ya. Bayangnya petani. Ya. Berangkat pagi, pulang petang, kepanasan, ya, peras keringat banting tulang. Ingat jasa petani udah kerasa ngawak, ya. Udah gitu lagi ingat bagaimana siapa yang menumbuhkan dari biji yang mati itu kemudian meletek, ya. Tumbuh benih pohon terus membesar, kemudian sampai dijaga berbuah terus ada isinya, alhamdulillah nggak dimakan tikus, ya. Prosesnya panjang, Allah turunkan hujan dan macam-macam. Tadabbur dari satu biji
Satu biji apa? Satu biji nasi sampai akhirnya nggak nafsu makan dah. Nangis. Ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak ada main-main dalam penciptaan. Tidak ada yang batil dalam penciptaan. Pernah enggak kita mau makan gitu dulu ya? Lihat ikan itu langsung lihat daging langsung ya. Bagaimana sapi disembelih gitu kan? Ya ikut nangis kadang. Ya, insyaallah. Nah, ini makan jadi ibadah. Ya. Terus apalagi tidur jadi ibadah, makan jadi ibadah, mandi bisa jadi ibadah. Kalau kita mandi karena gerah, sumuk, panas, biur-biur, wah seger, udah itu adat biasa saja. Tapi kalau kita mandi, bismillah saya mandi, biar tubuh saya bersih, biar saya seger, saya menghadap Allah, sholat dalam keadaan tubuh yang maksimal bersihnya. Nah, diniati untuk ibadah. Mandinya jadi ibadah apa tidak? Jelas jadi ibadah. Ini mandi biasa, apalagi mandi wajib. Ya sama-sama mandi, ini mandi wajib, jelas itu ibadah, sedang bersuci. Ini demikian juga orang cari nafkah, orang bekerja. Ini kan aktivitas paling panjang ini biasanya. Coba berapa jam orang bekerja? Dari jam 7:30 sampai 4:30 kadang. Ya. Rata-rata 8 jam untuk kerja seharian. Kalau itu cuma berangkat tanpa ada niat ibadah, ini sia-sia, eman-eman maksudnya. Enggak dosa kalau tidak melakukan dosa, tapi rugi. Kenapa? Aslinya kita bisa niatkan itu untuk ibadah ya. Bismillah saya berangkat kerja untuk menghasilkan, mendapatkan uang itu nanti saya gunakan untuk makan anak saya, makan istri saya, sebagian untuk biaya pendidikan, bayar sekolah, bayar pondok. Jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya infak yang paling mahal, infak yang paling afdol adalah infak nafkah yang diberikan oleh seorang kepada keluarganya. Tapi ini tidak boleh diakal-akalin. Akhirnya gue keluarga kabeh ya, oleh pira-pira gue keluarga kabeh ora gelem infak ya. Dengan dalih tadi, bukan seperti itu tentunya. Nah, kalau keluarga sudah cukup ya, harus dibagi ke yang lain. Ifafillah hazanallahu wa yakum ajmain. Nah, ini terkait dengan apa? Ibadah membedakan antara adat atau kebiasaan biasa, sekiranya tidak dikasih niat itu tidak menghasilkan pahala, tapi dengan dikasih niat ibadah jadi ibadah dan itu bisa berpahala.